kami mematok 5 program utama yang kami sebut dengan Pancadaya, Hmm. yaitu yang pertama adalah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Pertumbuhan ekonomi inklusif ini karena kami melihat PDRB kami itu terlalu 46% ditopang oleh sektor pertanian, perkebunan. Hmm. Di daerah ini sesungguhnya satu-satu harapannya hanya di sektor pertanian dan perkebunan dan perikanan. Ya, Sektor yang lain itu belum mampu mengikuti mendorong pertumbuhan ya, ekonomi. Dengan demikian kami juga ingin agar terjadi keseimbangan antara sektor pertanian dengan sektor industri, perdagangan, dan manufaktur. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ke-9 bulan Mei 2025. Membahas tentang keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk beri peran lebih pada DPD RI. Kesaksian Teguh Haryanto mengenai hakim baik yang jumlahnya sedikit. Lalu pendapat Jaya Suprana mengenai mantan Presiden Soeharto yang layak menjadi pahlawan nasional. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadorno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memperkenalkan para kepala daerah periode 2025-2030 di seluruh Indonesia. Wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di majalah Politik Indonesia edisi Juni 2025 dan kemudian akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Haji Suhardi Duka MM. Beliau adalah Gubernur Sulawesi Barat. Apa kabar Pak Suhardi? Alhamdulillah Pak Bambang, lagi sementara di Eh, jalan ini tapi alhamdulillah ya, sehat. enggak apa-apa ya. Pak Suhardi ini luar biasa. Karirnya dari bawah, lahir di Mamuju, Sulawesi Barat 10 Mei 1962, menyelesaikan S1 di FISIP Universitas Hasanuddin, S2 di Universitas Putra Bangsa Surabaya, dan S3 di Universitas Erlangga. Pernah menjadi Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Mamuju, kemudian menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, dan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju. Kemudian menjadi Bupati di Kabupaten Mamuju 2 periode, kemudian anggota DPR RI, luar biasa, dan saat ini menjadi gubernur. Waduh, perjalanan yang Ya, benar-benar dari tangga paling bawah. Mungkin Pak Gu bisa cerita perjalanan karir yang begitu panjang yang menarik. Silakan Pak Gu. ya, sesungguhnya saya selesai divisi Unhas, saya sempat jadi pegawai selama 13 tahun, Hmm, ASN, dulu PNS, ya, tapi ya, kayaknya passionnya tidak di sana, sehingga itu ya, saya resign jadi ASN dan masuk ya, di dunia politik. Ternyata dunia politik asik juga, ya. ya, Ada seninya dan macam-macam di situ. Saya bisa berinteraksi ya, langsung dengan masyarakat dan bisa mengambil keputusan-keputusan yang strategis. Akhirnya saya geluti, akhirnya di karir saya menjadi ketua DPRD di tingkat daerah. Kemudian masuk pemilihan bupati pertama langsung oleh ya, beberapa partai politik. Saya
dicalonkan dan saya terpilih. Akhirnya berkarir 10 ya, tahun di daerah. Kemudian 2017 saya mencalonkan gubernur, tapi kalah. ya. Memang begitulah hidup. Ada kala juga tidak selamanya terus sukses. Ya, Tapi ya, ya, pelajaran bagi saya, akhirnya saya mencalonkan anggota legislatif pusat, akhirnya terpilih ya, 2019 ya, kembali. Setelah 2024 terpilih lagi, tapi oleh pimpinan partai politik di Jakarta disuruh kembali ke daerah untuk mengabdi. Akhirnya masuk di pemilihan gubernur, jadilah gubernur sekarang. Alhamdulillah. ya. Nah, Pak Gub, apakah selama berkarir di politik itu linier? Artinya partainya sama atau sempat juga apa mendapat dukungan dari partai yang berbeda? Iya, eh, saya berkarir pertama itu di Partai Golkar. Nah, Ya, kemudian 2012 saya berpindah ya, bergabung di Partai Demokrat dan sampai sekarang. ya, Eh, kemudian kalau di legislatif pasti kita satu partai, tapi kalau masuk di dunia eksekutif pasti kita sering ya, berkoalisi. Jadi ya, untuk pemilihan gubernur ini saya berkoalisi dengan beberapa partai, yaitu Nasdem, ya, Demokrat, PKS, dan beberapa partai non parlemen. Kira-kira begitu, Pak. ya. Baik. Bapak berpengalaman mulai tingkat dari kabupaten di legislatif maupun eksekutif, di legislatif tingkat nasional, kemudian sekarang menjadi gubernur. Nah, apa yang Bapak pikirkan sekarang untuk membangun Sulawesi Barat 5 tahun ke depan? Iya, tentu kita melihat dulu dari existing yang ada. Kalau kita Ya, melihat indikator ekonomi makro, memang Sulawesi Barat ini jauh tertinggal. ya, Kemiskinannya di atas dari kemiskinan nasional masih di sekitar 14%, 11%. Kemudian stuntingnya juara dua terbanyak di hmm, Indonesia. Kemudian pertumbuhan ekonominya ya, di angka 4,7, dia bawa dari pertumbuhan ekonomi nasional. ya, Dan ketimpangan wilayah juga demikian. 6 kabupaten ya, tapi ada yang terjangkau, ada yang belum terjangkau, kecamatan dan desanya. Jadi hal-hal yang semacam itu yang saya lihat bahwa ini adalah tantangan. Tantangan inilah yang saya harus desain untuk menjadi satu harapan ke depan yang kami ya, wujudkan dalam bentuk visi yang kami sebut dengan maju dan sejahtera. Kami ingin daerah ini maju dalam berbagai sektor, termasuk infrastrukturnya, tidak ada lagi blank spot dan lain sebagainya. Kemudian sejahtera dalam arti rakyatnya mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, mampu menyekolahkan anaknya, mampu melayani kesehatannya, dan merasakan akan arti pembangunan di Indonesia ini. Kira-kira itu ukurannya. Kemudian ya, kami mematok 5 program utama yang kami sebut dengan Pancadaya, hmm, yaitu yang pertama adalah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Pertumbuhan ekonomi inklusif ini karena kami melihat PDRB kami itu terlalu 46% ditopang oleh sektor pertanian, perkebunan. hmm, Di daerah ini sesungguhnya satu-satu harapannya hanya di sektor pertanian dan hmm, perkebunan dan perikanan. ya, Sektor yang lain itu belum mampu mengikuti mendorong pertumbuhan ya, ekonomi. Dengan demikian kami juga ingin agar terjadi keseimbangan antara sektor pertanian dengan sektor industri, perdagangan, dan manufaktur. Kemudian yang kedua, kami ingin menurunkan angka kemiskinan. hmm, Yang ketiga adalah kami ingin meningkatkan sumber daya manusia yang berkarakter tentunya. Kemudian yang keempat adalah kami ingin membangun infrastruktur yang menyeluruh di seluruh
6 kabupaten, sehingga ketimpangan-ketimpangan infrastruktur itu tidak dirasakan ya, lagi. Kemudian yang kelima adalah ingin menciptakan birokrasi yang betul-betul melayani eh, apa namanya digitalisasi layanan yang baik, kemudian menghindari korupsi dan lain sebagainya. Itulah pancadaya yang kami akan ya. laksanakan 5 tahun ke depan, kira-kira begitu Pak Bambang. Ya, baik. Potensi pertanian dan perkebunan. Kalau tidak Ya, salah, kelapa sawit, Pak, ya, yang ya, dominan. betul. Ya, Jadi sektor yang paling memegang peranan penting di Sulawesi Barat saat ini yaitu ya, perkebunan, dan perkebunan ini ada 3 komunitas, yaitu ya, sawit, yang kedua adalah kami lumbungnya kakao, dan yang ketiga adalah hmm, kopi. Jadi ini yang banyak menopang pertumbuhan ekonomi kita. Kami juga swasembada di sektor pangan, utamanya beras dan jagung. hmm, Iya. Jadi sektor inilah yang menopang ekonomi selama ini. Kemudian sektor perikanan potensi kami cukup besar, yaitu tuna, karena kami punya panjang pantai itu kurang lebih 700 kilometer. Hanya saja sektor perikanan ini, utamanya ekonomi biru ini, investasi belum ya, masuk. Masih nelayan kami masih sangat terbatas, masih main di sekitar 20 GT. ya, Kemudian infrastruktur sektor perikanan juga belum tersedia dengan baik. Nah itu, kami ingin ya, sektor-sektor ini tetap jalan, tumbuh, tapi sektor lain juga tumbuh, katakanlah industri. ya, Jadi ya, bukan hanya sektor pertambangan yang kita hilirisasi, ya, sektor pertanian juga ya, sangat penting untuk kita ya, hilirisasi. Katakanlah satu contoh yang timpang Pak Bambang ya. ya, Eh, Kami penghasil sawit, ya, tapi minyak goreng yang kami konsumsi adalah minyak goreng dari ya, Jakarta. ya, Minyak kita kan dari Jakarta semua. Nah ini harusnya ya, kan bisa kita hilirisasi kelapa ya, sawit ini, minimal ya minyak goreng lah, ada pabriknya di ya, Sulawesi Barat yang bisa ya, dikonsumsi, bisa menopang, bisa menjadi penyangga untuk Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, atau Sulawesi Selatan. ya, Jangan semuanya dari Jawa. Itu ya, juga dengan biji kakao. Iya, ya, biji kakao ini kita berharap tidak diekspor eh, apa namanya secara biji, tapi kita ingin biji ya. kakao ini sudah dalam bentuk minyak atau dalam bentuk tepung, dan pabriknya jangan di Jawa, sebaiknya kita dekat Hmm, pabriknya di ya, penghasilan di wilayah penghasil. Dengan demikian kami juga ya. dapat nilai tambahnya. Kira-kira begitu menghilirisasi sektor pertanian penting. Ya, ya. Baik, menarik sekali ini, Pak. Jadi pangan cukup, Ya, kemudian punya potensi yang sangat besar untuk dilirisasi dengan pendirian apa pabrik-pabrik di Sulawesi ya. Barat. Nah, pertanyaannya apa masalahnya, Pak? Masalahnya investasi, Pak. Oh, Kami ingin menarik investasi ke daerah ya, supaya jangan hanya di Jawa saja. Kami ya, kasih karpet merah lah kalau ada yang bangun pabrik minyak, ada yang ingin bangun pabrik kakao dan lain sebagainya. ya, Hambatan-hambatan administrasi dan lain itu kami akan hilangkan ya, supaya mereka bisa masuk. Itu yang kami harapkan. ya, Kemudian yang lain juga, Pak, kami sesungguhnya di Sulawesi Barat ini ada satu potensi yang ya, masa depan yang kami miliki yang tidak dimiliki ya, oleh daerah lain di Indonesia. Dan ini tambang strategis. ya. Itu hanya ada di Sulawesi Barat, yaitu jenis tambangnya adalah LTJ, tanah jarang, dan uranium. Hmm, Hmm. ya, 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 Kami punya potensi yang sangat besar untuk LTJ tanah jarang dan uranium. ya, Sudah banyak pengusaha yang ingin masuk untuk tanah jarang ini.
Walaupun ini kewenangannya pusat, tapi kan harus juga Ya, mendapatkan rekomendasi dari daerah. ya, Kami ingin LTG Tanah Jarang ini tidak yang mengelola jangan swasta lah. ya, 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 Ah, ah. Atau investor dari luar. Kami ingin Danantara lah yang mengelola ini. ya, Karena ini tambang strategis. ya, Nah, kalau ya. Danantara bisa masuk di Sulawesi Barat untuk mengelola tanah jaran dengan Hmm, uranium, nah ini akan menjadi proyek strategis nasional di ya, Provinsi Sulawesi Barat. Ini ya, harapan kami. ya. Nah, Pak, sekarang pertanyaannya lagi. Eh, apa hambatan bagi investor kalau masuk ke Sulawesi Barat? Apakah mungkin infrastruktur dan sebagainya masih menjadi kendala? Ya antara lain pasti. Antara lain itu. Kemudian yang kedua, Ya. eh, ketersediaan energi. Oh, Energi listrik masih terbatas, tapi kami memiliki potensi listrik yang besar. ya, Dan bahkan juga ya. pembangunan untuk listrik tenaga air itu juga sudah berjalan. Hmm, Nah, dan itu potensinya cukup besar, bisa sampai dengan ya, 500 megawatt. Jadi untuk ya, ketenagaan itu apa nih? ya. Yang Baik. kedua, yang kedua hambatannya yang saya lihat juga adalah lebih banyak eh, wilayah-wilayah itu masih dalam status wilayah kawasan hutan. Jadi ini yang harus diselesaikan dengan BPN, kira-kira seperti itu, Pak ya? Iya, itu. Jadi kalau wilayah-wilayah yang memiliki potensi besar itu dilepaskan dari kawasan hutan statusnya, saya kira. eh, tapi kalau negara yang menginginkan, saya kira bisa, tidak ada masalah. Nah, kalau soal infrastruktur, Pak, kalau tidak salah ada jalur kereta api yang melewati Sulawesi Barat. Kalau itu kan rencananya, Pak. Rencananya kereta api Oh, itu mulai dari Makassar sampai ke Sulawesi Utara. ya. Tapi kereta api ini baru di Parepare, Hmm, belum sampai. ya, Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi kelima bulan Mei 2025. Membahas maju mundurnya perang tarif Trump, di mana Amerika tidak bisa mendikte dunia lagi. Saatnya pertambangan menjadi prioritas penerimaan negara. Peningkatan jumlah penerima dana pensiun per bulannya, juga potret komunikasi pejabat publik. Untuk informasi lebih lengkap juga pemesanan, bisa menghubungi kontak yang tertera pada video. jadi untuk menuju Sulawesi Barat, apa Pak? Selain apa penerbangan, kapal atau apa Pak? Jalan darat. Eh, untuk menuju Sulawesi Barat dari Jakarta itu kita naik batik dari Jakarta, kemudian ke Makassar, transit, kemudian Ya, langsung ke Mamuju. Jadi belum ada penerbangan Jakarta Mamuju, tapi harus transit dari Makassar. ya. Atau lewat Jakarta, Balikpapan, Mamuju. Itu pesawat. Hmm. Kemudian untuk jalan, Makassar ke Ya. Mamuju. Tidak ada masalah, jalannya mulus. Nah, kemudian apa yang dilakukan di pemerintah Sulawesi Barat sendiri, Pak, untuk tadi menangkap peluang hilirisasi, kemudian investasi, apakah ada apa BUMD atau perusahaan pengusaha lokal atau seperti apa, Pak? Iya, saat ini saya baru masuk sekitar 2 bulan, baru melakukan pemetaan yang terinci terhadap segala potensi. Hmm. Ya, Kemudian tentunya kita akan eh, sampaikan kepada para pengusaha, ya, para ya, pengusaha. Kemudian BUMD sih bisa. Hanya kan sekarang ini persoalan BUMD
banyak kepala daerah, termasuk mungkin saya, ya, Ya. eh, hati-hati memberikan modal ke BUMD. Kenapa? Hmm. Karena eh, kalau penyertaan modal ke BUMD, BUMD-nya macam-macam, katakanlah rugi, gubernurnya diperiksa oleh APH. Nah, jadi kita hati-hati sekali. Ya. Mm-mm. Jadi tidak ingin mengambil resiko seperti itu. Ya. Kecuali kalau pernyataan ke bank, bank, apa namanya, Ah, ya, ke katakanlah ya. BPD, ya, Bank Pembangunan Daerah, ya itu Ya. bisa saja, tidak masalah. Ya. Tapi kalau Ya. langsung dari eh, dana provinsi ke BUMD, itu tingkat risiko hukumnya terlalu tinggi, sehingga dengan demikian banyak kita bupati gubernur tidak ingin memberikan Ya. modal ke BUMD karena Ya. risikonya itu. Ya. Di banyak daerah memang bank daerah ini yang paling potensial. Nah, Ya, di Sulawesi Barat karena termasuk provinsi yang agak baru, seperti apa kondisinya, Pak? ya, kalau Bank BPD Pak bagus, ya, kita penyertaan Ya. modal walaupun tidak tidak banyak, penyertaan modalnya terbatas juga. Tapi Ya. eh, bank yang betul-betul bisa membantu masyarakat kita. Uh, Membantu usaha, uh, dan kredit-kredit pegawai juga pasti. Dan Ya. kita harapkan Bank Pembangunan Daerah itu sudah mulai menyasar UKM UKM, dan Ya. saya akan bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah untuk pemerintah provinsi menjadi apalis terhadap Hmm. kredit-kredit yang kita kucurkan kepada UMKM dalam rangka menumbuhkan UMKM di daerah. Itu harapan kita. Ya. Ya. Eh, Kalau bicara mengenai PAD dan APBD, Pak, seperti apa yang terjadi di Sulawesi Barat? Ya, hmm, sekarang ini hampir semua daerah tergantung Ya. tergantung dana transfer pusat, ya. Kalau Sulawesi Barat di angka sekitar hampir 30% lah PAD itu menopang Ya. APBD. Ya, Ya. jadi APBD kami kecil, PAD kami juga baru kurang lebih 500 miliar. Jadi kecil, Pak. Ya. Jadi satu provinsi kalau 30% APBD eh, sekitar 2 triliun, Pak, kalau begitu, Pak. Ya, kurang lebih 2 triliun. Hmm, Ya, iya, iya. Kecil. Eh, Termasuk kecil. Kalau di Kecil, Pak, Jawa kecil. itu satu kabupaten bisa Iya, segitu, satu Pak. kabupaten, Iya, satu kabupaten. iya, iya. Nah, kemudian Bapak tadi ingin salah satu programnya misalnya mengurangi kemiskinan. Ini apa yang dilakukan, Pak? Termasuk stunting tadi. Iya, saat ini kami intervensi kemiskinan itu dalam berbagai pendekatan. Ya. 1,4% itu miskin ekstrim, Hmm. dan eh, di antaranya itu sekitar 11% adalah tingkat kemiskinan kita. Eh, saya intervensi untuk kemiskinan ekstrim itu dengan jangka pendek, yaitu eh, kita subsidi rumah tangga miskin itu 2 juta Ya. untuk 2 juta dalam bentuk tunai kita berikan kepada mereka untuk menjamin gizi mereka, eh, atau katakanlah Itu per makan apa, mereka Pak? yang, Hah? Per bulan, Pak? Per bulan? 1 tahun. Jadi 2 kali 1 tahun kita 2 berikan, juta. ya, 2 kali kita berikan, Ya. 1 juta 1 juta. Kemudian Ya. kita menyasar mereka yang bisa beternak, kita kasih kambing. Hmm. Kemudian yang tidak punya lahan, mau bertani tapi tidak punya lahan, kita Ya. kerjasama dengan transmigrasi supaya kita masukkan di transmigrasi supaya mereka bisa Hmm. memiliki lahan dan bisa bekerja di sektor pertanian ataupun sektor Ya. yang lainnya. Kira-kira pendekatan-pendekatan itu. Kemudian begitu juga dengan eh, kita kasih pelatihan mereka
baik itu keterampilan kerja yang berbekelan atau apapun. Kemudian kalau ia ingin membuka bengkel atau masuk dalam dunia UMKM, maka Hmm. kami kasih modal. Kami kasih modal, stimulan. Samping itu, kami juga meminta kepada bank untuk menyalurkan kurnya ke sana, dan Hmm. kami menyiapkan apa namanya ruang atau pasar untuk memasarkan produk-produk mereka. Kira-kira langkah-langkah itu yang Ya, kami lakukan ya. saat ini dan yang akan Baik. datang. Iya, tadi Bapak mengenai apa perikanan potensial, tadi Bapak sebut tuna. Iya, Kalau tuna itu kan berarti perikanan tangkap, Pak ya. tangkap ya. Kalau yang perikanan itu kan banyak juga yang Hmm, apa udang dan sebagainya budidaya yang ya. di ya itu seperti apa potensinya, Pak? Oh, di Sulawesi Barat Pak, untuk perikanan budidaya seperti udang Paname itu cukup Ya, bagus potensinya Pak. Nah, kita sudah ekspor di produksinya di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamuju Tengah. Itu mereka sudah ekspor. Hanya memang padat modal, padat ya, modal. Sehingga itu masih dimiliki oleh pengusaha-pengusaha yang dari luar. ya, Tapi kami juga ingin merevitalisasi tambak-tambak tradisional yang kemarin tingkat produktivitasnya sangat rendah untuk kita naikkan, kita revitalisasi, kita perbaiki tambaknya, kemudian kemungkinan kita berikan apa kita berikan bibit dan lain sebagainya supaya tingkat produktivitas mereka juga bisa naik walaupun belum bisa menyamai dengan tambak-tambak modern yang dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha besar itu. ya, Eh, Sedangkan di sektor perikanan tangkap, potensinya cukup besar, Pak. Kami ya, punya tadi tuna, kemudian dalam bentuk macam ikan, kemudian kerapu, bahkan lobster. ya, Hanya memang langsung pasarannya langsung dibawa ke Makassar. Ya, hmm, karena kami tidak punya cold storage, kami tidak punya eh, ya, pendinginan yang baik dan lain sebagainya, pengolahan yang baik. Kalau ini ada ya, masuk investasi yang masuk di situ, yang mengelola semua hasil perikanan itu, kemudian dikeluarkan dalam berbagai bentuk sudah langsung ekspor, itu akan sangat bernilai ya, tambah. Itu yang kami belum dapatkan. ya. Baik. Eh, Kalau tanaman pangan, Pak, itu Hmm. dalam arti apa, swasembada atau juga surplus, Pak? Surplus, Pak. Kami surplus. Kami ditopang oleh dua kabupaten, Ya, yaitu Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamuju. Ini untuk ya, padi dan jagung. Ini kami menopang eh, ya, beberapa daerah, kami surplus. Dan ya, bahkan jagung kami itu menopang Sulawesi Selatan dan daerah lainnya untuk apa namanya kebutuhan pakan ternak dan lain sebagainya. Hanya saja memang ya, kembali lagi selalu ya, dijual dalam bentuk origin, dalam bentuk ya, biji. Jika ya, sekiranya pengusaha bisa turun, ya, katakanlah Japa bisa membuat pabriknya ya, di Mamuju atau di mana eh, untuk bisa menciptakan pakan ternak, ya, saya kira nilai tambahnya akan lebih bagus. Olehnya itu ya, harga komoditas kami selalu rendah karena ya, transportasinya panjang. ya. Itu juga menjadi persoalan. Ya, baik. Pak, Bapak tadi menyebut bahwa ada koneksi langsung antara Mamuju baik dengan penerbangan maupun dengan ferry ke Balikpapan. Apakah itu bukan potensi yang luar biasa, Pak, untuk mendukung IKN nanti? Iya, saat ini kami mendukung IKN eh, mensuplai pasir dengan galian C lah, Hmm, galian C ke ya, IKN. Hmm. Hanya memang juga pertambangan juga sekarang ini ya banyak 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 hambatannya juga, hambatan ya, lingkungan, hambatan masyarakat. Ya, ini yang perlu kita ya, benahi betul ya, itu. ya, Tapi minimal bahwa kami memiliki posisi strategis kalau ya, betul-betul ibu kota itu pindah. Begitu juga di sektor hortikultura, ya.
Kami masih punya lahan yang luas untuk bisa kita tanami cabai, tanami bawang, Ya. tanami buah macam-macam yang bisa kita topang untuk wilayah-wilayah katakanlah kalau nanti IKN. Ya. Bahkan bisa kita kirim ke Jawa. Hanya saat ini ya Hmm. masih eh, dalam skala kecil oleh para petani kita. Ya. Nah, Pak Gubernur, di banyak daerah di Sulawesi itu punya potensi-potensi tambang yang sudah dikerjakan, jadi luar biasa. Apa ada Ya, nikel dan sebagainya eh, di beberapa mungkin provinsi yang lain. Apakah model-model seperti itu nggak bisa diambil atau ditiru di Sulawesi Barat, Pak? iya. eh, Tambang ini memang kalau di Sulawesi Barat, kalau tambang mineral baru batu bara Hmm. yang mulai jalan. Nah, dan itu batu baranya punya kalori yang sangat tinggi atau biasa kita sebut dengan king coal ya, Hmm. karena dia di kalori 7.000. Eh, Hanya saya lihat ada hambatannya sampai saat ini pengusahanya belum dikasih izin penjualan. Itu juga sehingga Hmm. bertumpuk dia punya tambang di daerah tidak bisa dijual. Oke. Itu juga masalahnya kita lihat. Ya. Sedangkan mineral yang Ya. lain kami punya potensi, tapi secara selektif memang kita eh, untuk membukanya. Dan saya kira juga itu kan kewenangan Jakarta. Ya. Begitu, Pak. Iya. Baik, ya. Pak Gubernur, secara tadi ya sudah ada program Pancadaya. Eh, Bapak merintis karir mulai dari bawah sampai sekarang menjadi gubernur. Apa sebenarnya menjadi mimpi-mimpi Bapak yang ingin diwujudkan di Sulawesi Barat? Ya, saya kira eh, kita ingin legacy, Pak, sebetulnya. Eh, Karena dengan perjalanan panjang kita ini, uh, cukuplah kita dikenang oleh masyarakat memimpin Kabupaten Mamuju 10 tahun. Daerah itu eh, adalah daerah tertinggal, ya, ya, daerah yang sangat tertinggal, IPM-nya rendah, tingkat kemiskinannya 16,9%, uh, dan dianggap sebagai daerah pembuangan pada saat itu. ya. Tapi setelah saya pimpin selama 10 tahun, saya mampu turunkan angka kemiskinannya sekitar 9% lebih. Nah, Hmm, kemudian saya melepaskan yang tadinya daerah ini adalah endemi malaria. Setelah hmm, selepas jadi bupati, sebelum saya lepas jadi bupati, itu sudah lepas dari endemi malaria. Hmm. Daerah ini menjadi daerah tertinggal, lepas menjadi daerah tertinggal. Itu semua capaian-capaian yang saya capai selama memimpin 10 tahun jadi bupati. Dan itu menjadi legacy dan dikenang masyarakat. Selainnya itu, setiap momentum politik saya selalu mendapat dukungan dari masyarakat karena yang itu yang dia lihat. Olehnya ya, itulah, setelah saya melihat Sulawesi Barat dengan indikator ekonomi makro yang ya, sangat terkebelakang, mhm, saya ingin kembali mengambil ya, resiko memimpin Sulawesi Barat ini, karena menurut saya ya, ini resiko, ini bukan zona nyaman, ini zona ya, tantangan. Kita ingin eh, janganlah terlalu malu kita di Indonesia ini menjadi beban. Minimal ya, ya kita bisa berada pada posisi menengah, tidak terlalu berada di posisi yang di ya, bawah. Bahkan daerah Papua banyak yang kami masih masih di bawah dari daerah Papua, Pak. Begitu ya, rendahnya daerah ini. Dan ini ya, tantangan saya untuk bisa menaikkan grade Sulawesi Barat ini menjadi daerah ya, yang maju dan sejahtera. ya, ya. Pak Gub, kalau tidak salah putri Bapak yang meneruskan berjuang di Mamuju. Iya, setelah saya berhenti jadi bupati, Ya. saya tidak menjadikan putri saya menggantikan saya. Ah, tapi ada bupati sebelumnya, kemudian Ya. setelah itu masuk putri saya menjadi calon dan terpilih mengalahkan bupati yang menggantikan saya kemarin. Nah, itu. Nah, kemarin ini, Luar biasa. ya, Hmm. Nah, mungkin bisa diceritakan, Pak, kerjasama dengan wakil gubernur. Ini
antara kepala daerah dan wakil ini dinamikanya kadang-kadang menarik. Nah, Bapak juga punya pengalaman 2 kali jadi bupati, kemudian sekarang jadi bagaimana cara kerjasama yang harmonis dengan wakil kepala daerah? Eh, Wakil ke gubernur itu Pak, saya punya senior. Beliau adalah senior, Oh, berpangkat mayor jenderal. Hmm. uh, Dia seorang tokoh di Sulawesi Barat dan saya sama-sama berjuang kemarin. Dan saya kira ya, harmonisasi antara gubernur dan wakil gubernur itu eh, harus tercipta karena ini akan menjadi potret masyarakat kita. Iya. ya. Olehnya Ini itulah Pak maka Pak Pak siapa Pak itu wakil gubernurnya Pak? Mayor Jenderal Salim S. Mengga, Pak. Ah, saya kenal Pak itu Pak. Itu pernah di Oh Jawa Tengah iya, itu. iya, iya betul Pak, betul, betul. Ya. Benar di Jawa Salam Tengah. nanti Pak dari Iya. Bambang Saturno gitu. Jadi kepala staf Kodam di Eh, Jawa Tengah kalau tidak salah. Betul, iya. Iya. Jadi Luar untuk biasa. untuk mengharmonisasi kita saling menghargai karena beban Hmm, gubernur ini kan bebannya besar. Kalau ya, tidak dibagi kepada wakil, ya susah ya, juga. Ah, ya, Dan wakil gubernur juga kan ingin bekerja. Dengan demikian, ya bagi ya, beban aja. Bapak tangani ya, ini, kita tangani sana, sama-sama tangani ini. ya, ya, Saya tidak ada masalah pada tidak ada sekat dengan ya, beliau, tidak ada sekat dengan wakil. ya, ya, Begitu juga pada ya. saya waktu bupati kemarin, saya dengan wakil bagus. Kalau tidak salah dulu Pak Salim juga sudah pernah mencalonkan gubernur Pak ya. Pernah, pernah jadi kompetitor saya, pernah berhadapan. Iya. Itulah pentingnya politik, Pak. Politik itu Iya, berbeda iya, pada saat kompetisi, berbeda pada iya, saat pilkada atau pileg. Setelah itu selesai, iya, kita kembali iya, uh, akun, tidak ada masalah. iya. Mm-mm. Baik. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Dr. Haji Suhardi Duka MM, Gubernur Sulawesi Barat. Mudah-mudahan apa yang digambarkan tadi, selain menambah wawasan, juga menjadi informasi yang menarik untuk tadi para calon investor, mereka yang ingin bekerja sama dan menopang pembangunan di Sulawesi Barat. Selamat berjuang Pak Suhardi, mudah-mudahan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. makasih Pak Bambang. Oke, ya. Assalamualaikum Sekali warahmatullahi lagi, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi ke-7 bulan Mei 2025. Membahas mengenai kontroversi jabatan guru besar kehormatan. USM, dari yang dulu dijuluki Universitas Sangat Murah, hingga kini menjadi Universitas Sangat Maju. Usaha Unhiksa untuk menjadi PTNBH dengan tidak menaikkan biaya kuliah. Fenomena turunnya mahasiswa perguruan tinggi swasta. Untuk informasi atau berlangganan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video.